data spasial terbuka atau open source. Nah, tema ini penting untuk terus kita gaungkan ya, karena ternyata faktanya dari setiap 10 orang di dunia, hanya ada 2 orang perempuan yang bekerja di sektor teknologi, riset keilmuan, dan industri digital. Jadi masih rendah sekali ya angka keterlibatan perempuan di sektor pekerjaan tersebut. Nah, dengan fakta tadi, dirasa perlu adanya upaya secara terus-menerus untuk mendorong pelibatan dan kesetaraan bagi perempuan dalam mencapai potensi terbaiknya dalam diri agar mampu menjadi calon-calon pemimpin di masa mendatang. Nah, salah satu upaya dari kami adalah dengan menyelenggarakan webinar hari ini dan nantinya juga ada satu event atau competition dari kami yang teasernya akan kami berikan di akhir acara. Webinar ini terselenggara atas kerjasama POI dengan Open Mapping Hub Asia Pasifik, Departemen Geografi FMIPA UI, dan U-Inspire, serta dukungan dari media partner kami yaitu via Female in Action. Oke, setelah sesi pembukaan ini, kita akan masuk pada sesi pertama, yaitu pemaparan mengenai Women in Digital Era yang akan dibawakan oleh Mbak Nurul Sri Rahatini Tias. Kemudian setelah itu kita akan masuk sesi kedua, yaitu Mapping Technology for Women, yang akan dibawakan oleh Mbak Elida Nurrohmah dan Mbak Fatisha Ilani Yusuf. Setelah itu kita akan ada sesi Q&A, dan terakhir kita akan ada closing remarks, tapi sebelumnya kita akan mengumumkan peserta terbaik, 3 peserta terbaik, serta kita akan memberikan teaser Women Microgrants, serta juga ada foto bersama. Oke, nah nanti di sesi akhir kita akan menentukan 3 orang peserta dengan pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan merchandise menarik dari kami. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di ahaslides.com/tanya WIDE, atau bisa langsung menyampaikannya secara lisan ya, secara langsung, atau bisa juga langsung menyampaikannya di chat box. Jadi nanti kita akan pilih 3 peserta terbaik dengan pertanyaan terbaik juga. Dan tidak lupa juga kami ingatkan untuk teman-teman mengisi daftar hadir yang linknya bisa ditemukan di chat box. Jadi jangan lupa mengisi daftar hadir. Oke, next. Jadi tanpa berlama-lama ya, kita akan langsung saja saya perkenalkan dengan speaker pertama kita, yaitu Mbak Nurul Sri Rahatini Tias. Mbak Nurul Sri Rahatini Tias ini menyelesaikan program sarjananya dari Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan melanjutkan program magisternya di Institut Pertanian Bogor dengan fokus pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan pada tahun 2011. Dan mulai 2012, beliau bergabung bersama Departemen Geografi FMIPA UI sebagai dosen dan juga sebagai peneliti di Pusat Penelitian Geografi Terapan FMIPA UI. Sejak tahun 2016, beliau juga aktif berperan sebagai peneliti pada Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia. Sejak tahun 2018, beliau bergabung ke dalam U-Inspire Indonesia, yaitu sebuah platform pemuda dan profesional muda terkait science, engineering, technology, and innovation untuk pengurangan risiko bencana. Dan sejak tahun 2019 juga beliau terlibat dalam aktivitas U-Inspire Alliance yang saat ini terdiri dari 14 negara di kawasan Asia Pasifik. Kegiatan yang dilakukan umumnya terkait dengan geografi, pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, pariwisata, dan pengurangan risiko bencana. Oke, bagaimana Mbak Nurul? Apakah sudah siap? Ya, oke. Terima kasih Mbak Roy. Monggo Mbak Nurul. Atas pengantarnya, mungkin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Nurul. Sudah. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Troy yang tadi sudah memberikan pengantar gitu ya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada OpenStreetMap Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing pada sore hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan, nama saya Nurul. Sedikit
penjelasan mengenai siapa saya, tadi juga sudah sempat dijelaskan. Tahun 2005 saya mendapatkan gelar S1 dari Departemen Geografi Teknik Universitas Indonesia. Kemudian di tahun 2011 saya menyelesaikan S2 saya di Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Institut Pertanian Bogor. Kemudian sejak tahun 2012 saya bergabung menjadi dosen di Departemen Geografi UI dan juga menjadi peneliti di Pusat Penelitian Geografi Terapan Universitas Indonesia. Terkait dengan itu, maka kemudian pada tahun 2013 saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung di dalam tim riset kebencanaan, di mana bisa dibilang tahun 2013 ini adalah awal mula saya terlibat di dalam riset kebencanaan. Gitu ya. Jadi waktu itu saya terlibat di dalam tim penyusunan master plan terkait penanggulangan bencana cuaca ekstrim. Gitu ya. Jadi timnya adalah dari UI dan terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Gitu. Jadi peneliti atau dosen-dosen peneliti dari berbagai disiplin ilmu di Universitas Indonesia. Tapi memang fokusnya di cuaca ekstrim. Kemudian pada tahun 2016 waktu itu saya lahir dan kemudian saya bergabung di dalam DRC dulu namanya masih Disaster Risk and Response Center gitu ya. Jadi memang DRC ini awalnya adalah tim yang kemudian melakukan respon gitu ya, atau membantu respon saat terjadinya bencana. Namun sejak tahun 2020 berubah namanya menjadi Disaster Risk Reduction Center. Sama-sama DRC tapi singkatannya berbeda dan juga fokus di dalam senternya juga menjadi berbeda. Nah, kemudian di tahun 2018 saya diberikan kesempatan untuk membantu tim UI Peduli, di mana tim UI Peduli ini merupakan salah satu tim respon bencananya Universitas Indonesia, gitu ya, yang kemudian terdiri dari beberapa bidang, gitu ya, maksudnya dari seluruh fakultas yang ada di UI. Jadi mulai dari ada tim kesehatannya, dari fakultas kedokteran, dari keperawatan, kemudian dari sainsnya sendiri, dari MIPA gitu ya, dari geografi, terus kemudian ada teman-teman dari teknik, terus kemudian ada teman-teman dari psikologi, ada teman-teman dari fisik misalnya gitu ya, antropologi atau sosiologi yang kemudian turun ke lapangan untuk membantu respon bencana. Nah, salah satunya pada tahun 2018 ini pada saat kejadian gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Gitu ya. Jadi ini pertama kali tim dari geografi UI itu terlibat di dalam UI Peduli. Kalau UI Pedulinya sendiri sih sudah lama ya mulainya. Gitu. Jadi maksudnya bergulir pelaksanaannya itu sudah lama. Saya kurang tahu juga mulainya kapan. Tapi di 2018 ini tim dari geografi UI secara resmi gitu ya bergabung di dalam tim UI Peduli. Khususnya untuk di bagian pemetaan. Nah, kemudian di akhir tahun 2018, saya juga kemudian diberikan kesempatan dalam hal ini mewakili UI gitu ya, menghadiri satu pertemuan gitu ya, di mana kemudian ternyata pertemuan ini terdiri dari pemuda dan profesional muda yang memang terkait di bidang pengurangan risiko bencana di Indonesia. Nah, kemudian akhir tahun 2018 ini lahirlah HIMPAR Indonesia. Nah, setelah lahir di 2018 HIMPAR Indonesia ternyata mampu menginspirasi pemuda-pemuda di negara lain, khususnya di kawasan Asia Pasifik, untuk mendirikan perkumpulan yang serupa, gitu ya. Jadi kita akhirnya sampai saat ini kita sudah ada Inspire di 14 negara, khususnya di kawasan Asia Pasifik, meskipun ternyata sekarang sudah di luar Asia Pasifik gitu ya. Jadi baru-baru kemarin itu ada dari Afrika juga gitu. Nah,
Sejak tahun 2019 saya pribadi kemudian diberi diberi kesempatan gitu ya untuk mengampu mata kuliah geografi kebencanaan. Kebetulan di Departemen Geografi ada mata kuliah wajib namanya geografi kebencanaan, dan saya diamanatkan untuk menjadi salah satu dosennya. Dan di 2020 kemudian saya juga diberi amanat juga terkait mata kuliah analisis resiko bencana. Di 2021 business as usual, kegiatan masih terus berjalan, saya masih tetap ngajar, terus kemudian juga aktivitas dengan Inspire juga masih terus berjalan, dan hingga hari ini ya saya diminta ya minggu lalu ya saya diminta untuk bercerita sedikit mengenai human in digital era gitu. Saya pertama kali dihubungi, saya bilang ini topiknya agak menantang bagi saya gitu. Saya agak takut juga nih topiknya seperti ini gitu. Nah, apa sih pertanyaannya adalah apa sih kemudian yang menjadi tantangan gitu ya bagi kalau misalnya kita mendengar perempuan terus kemudian teknologi atau perempuan itu era digital, itu apa sih tantangannya gitu ya? Mungkin saya bisa minta teman-teman berpendapat gitu ya, silakan saja diketik di chat box-nya apa sih yang menurut teman-teman tantangan terbesar dari seorang perempuan itu terkait dengan era teknologi atau era digital. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang laki-laki gitu ya, mungkin teman-teman bisa melihat atau bisa menilai dari pacarnya mungkin, atau dari adiknya, dari kakaknya, atau dari orang tuanya gitu ya, atau dari tetangganya misalnya gitu yang perempuan. Apa sih menurut kalian yang menjadi tantangan terbesar seorang perempuan terkait dengan era digital dan era teknologi? Mungkin saya coba tunggu dulu gitu ya di sini. Oke, di sini sudah mulai masuk terkait dengan kesempatan, kemudian data pribadi, terus kemudian skill gitu ya. Oke, ada lagi. Kalau misalnya kita melihat atau mungkin dirasakan sendiri gitu ya sebagai cewek tuh apa sih sebenarnya tantangan terbesar kita sebagai perempuan dalam terkait dengan era digital atau teknologi lah gitu ya. Oke, sudah mulai masuk. Kesempatan, data pribadi, skill, kemudian kesetaraan, lowongan pekerjaan, stigma. Oke, mulai menarik ya jawaban-jawabannya. Masih ditunggu. Silakan. Atau kalau misalnya teman-teman tidak merasa ada tantangan gitu, tapi mungkin bisa melihat dari temannya gitu ya, atau dari orang lain lah gitu, atau dari perempuan yang lain, atau ya. Penguasaan skill digital. Oke, ya, ya cukup menarik ya, banyak ya, maksudnya memang pada akhirnya kita pun bisa melihat gitu ya sebenarnya tantangannya yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di era digital, di era teknologi itu seperti apa. Nah, ini saya mengambil satu survei dari di sini ada sumbernya, nanti teman-teman bisa cross check sendiri kalau di sumbernya ini ada penjelasan dan ada hasil survei yang lain gitu ya. Tapi saya mencoba untuk mengambil grafik yang ini saja. Tantangan terbesar atau ya dari seorang perempuan terkait dengan teknologi tadi sebagian besar sudah dijawab gitu ya, dan memang kita sadari gitu, atau memang ya kita sudah ya kita menyadari bahwa memang seperti itu gitu. Jadi misalnya tadi ada kesetaraan gender, ada kesempatan gitu ya. Kemudian kalau di sini juga terkait dengan upah gitu ya. Jadi upah itu berbeda gitu ya antar gender. Terus kemudian juga ya tadi kesempatan, terus kemudian ya termasuk juga misalnya kesempatan pekerjaan itu yang terkait dengan teknologi itu umumnya prioritasnya laki-laki seperti itu ya. Terus kemudian
diversity di dalam tim itu atau ya di dalam bidang pekerjaannya atau di dalam tim itu juga sangat kurang gitu ya. Nah, ini ada beberapa pendapat lah ya. Termasuk juga misalnya di sini yang menarik adalah having no female role models. Ini cukup menarik juga gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian nggak ada tantangan sama sekali gitu ya. Berarti ini aman-aman aja gitu. Nah, ini cukup menarik dan ternyata dari data 2018 ke 2019 ternyata itu meningkat gitu, bahwa kita bisa lihat bahwa sebenarnya banyak orang yang atau perempuan-perempuan menjadi lebih percaya diri gitu, bahwa ini ternyata bukan menjadi tantangan lagi gitu. Jadi bahwa teknologi itu bagi perempuan sudah bukan satu hambatan gitu. Nah, ini sebagai gambaran saja karena saya bekerja di Departemen Geografi FMIK UI. Kami punya 31 dosen gitu ya. Dari 31 dosen ini 13-nya adalah perempuan. Gitu ya. Jadi kurang dari 50% gitu ya. Itu adalah jadi perempuannya kurang dari 50%. Ini hanya sebagai gambaran saja bahwa ya posisinya di departemen saya khususnya gitu ya, ini seperti ini. Saya tidak mau membahas tentang rekrutmen dan lain sebagainya gitu ya, tapi kondisinya adalah seperti ini. Mungkin di tempat yang lain bisa berbeda atau mungkin juga bisa sama. Mungkin teman-teman yang sudah mulai bekerja bisa mulai menghitung nih teman saya atau dalam satu kantor saya ceweknya ada berapa ya gitu dan sebagainya. Nah, saya di sini tidak akan terlalu banyak mungkin terkait dengan gendernya ya atau tapi saya akan lebih banyak cerita mengenai apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah pernah saya dan teman-teman saya lakukan beberapa tahun terakhir ini. Jadi yang pertama adalah contohnya ini terkait dengan pemetaan di lokasi bencana. Gitu. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun 2018-2019 ini Geografi UI berkesempatan untuk mensupport tim UI Peduli. Nah, khususnya di 3 lokasi ini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat gitu ya, di tahun 2018 kalau nggak salah itu di bulan September terjadi gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah gitu ya. Jadi wilayahnya itu Palu hingga ke Donggala, kota Palu hingga ke Kabupaten Donggala di bagian utaranya. Nah, terus kemudian di akhir 2018 itu sekitar bulan Desember, kalau tidak salah itu mendekati libur Natal gitu ya, itu ada tsunami Selat Sunda gitu ya, karena meletusnya Gunung Anak Rakatau, kemudian ada longsoran, kemudian menimbulkan tsunami. Dan kemudian di awal tahun 2019 itu di bulan Januari ya di awal 2019 itu terjadi banjir bandang di Sentani di Papua gitu ya. Jadi 3 ini merupakan satu contoh yang ingin saya sampaikan gitu ya pada hari ini. Nah, yang kami lakukan pada saat itu adalah pemetaan gitu ya, karena kami salah satu yang bisa kami lakukan terkait dengan respon bencana waktu itu adalah terkait dengan pemetaan. Jadi pertama adalah kami memanfaatkan data citra gitu ya, terus kemudian kami menyiapkan peta kerja. Dalam hal ini kami menyiapkan bangunan dan jalan gitu ya, dan digitasi dari citra satelit yang ada. Terus kemudian kami menyiapkan peta kerjanya sesuai dengan tadi bangunan dan kemudian jalan, kemudian layout. Terus kemudian ada tim yang turun ke lapangan untuk plotting bangunan dan jalan yang rusak. Jadi berdasarkan tadi peta kerja tadi, kemudian dikonfirmasi di lapangan bagaimana kondisinya, apakah rusak sedang, apakah rusak berat atau tidak rusak sama sekali, diambil dokumentasinya, terus kemudian dikirim kembali ke tim yang ada di lab, gitu ya, terus kemudian dilakukan identifikasi, dilakukan mapping lagi, analisis, sehingga kemudian diperoleh peta wilayah terdampak. Nah, contoh yang di Sulawesi Tengah, jadi ini
prosesnya gitu ya. Jadi tanggal 29 September 2018 itu terjadi gempa bumi dan tsunami-nya dan likuifaksinya. Terus kemudian tanggal 30 itu kami tanggal 30 31 itu kami melakukan koordinasi gitu ya. Baik itu di internal departemen maupun kemudian bekerja sama dengan OpenStreetMap gitu ya. Terus kemudian mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober itu hari Seninnya kami melakukan Mapathon gitu ya. Nah, Mapathon ini dilakukan secara volunteer gitu ya, dan mengundang mahasiswa dari Departemen Geografi UI. Waktu itu memang difokuskan untuk mahasiswa Geografi UI dan melakukan pemetaan selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini teman-teman bisa lihat bahwa yang bagian atas itu sebelum dan yang bawah itu adalah sesudahnya gitu, sesudah 3 hari dipetakan dengan 29 peserta waktu itu dengan kondisi bergantian gitu ya, jadi tidak full 3 hari tapi disesuaikan dengan jadwal kuliah. Jadi kalau misalnya tidak ada kuliah baru melakukan pemetaan. Berhasil melakukan pemetaan sekitar 5.122 bangunan gitu ya, dengan volunteer sebanyak 29 orang dan 13 orang diantaranya adalah perempuan. Jadi ini satu contoh di mana pemanfaatan platform OpenStreetMap gitu ya untuk mengumpulkan data secara partisipatif. Nah, terus kemudian kami menyiapkan peta kerjanya gitu ya untuk orientasi medan, kemudian di layout untuk dengan skala 1:10.000. Terus kemudian ya kami menggunakan base map-nya waktu itu OpenStreetMap. Jadi khusus untuk jaringan jalan dan juga bangunan. Kemudian kami melakukan ada tim yang ke lapangan gitu ya. Nah, biasanya kami plotting itu menggunakan bisa pakai Avanza Map, aplikasi Avanza Map, atau kami menggunakan membawa GPS, atau kemudian bisa juga pakai Locus Map gitu ya. Tergantung surveyornya familiar dengan aplikasi yang mana. Nah, untuk Sulawesi Tengah waktu itu kami berhasil mendeploy 3 tim gitu ya. Jadi ini bergabung di dalam tim UI Peduli dan batch pertama itu turun tanggal 4 sampai 10 Oktober itu teman-teman bisa melihat timeline-nya ya, 29 itu kejadian, kemudian 1 sampai 3 Oktober itu Mapathon-nya, tanggal 4 itu sudah berangkat gitu ya. Jadi memang timeline-nya sangat rigid. Nah, di batch yang pertama ini teman-teman dari Geografi UI itu merupakan satu tim apa ya istilahnya itu tim pembuka gitu. Jadi kita hanya memiliki informasi yang sangat terbatas dan di deploy 4 orang ini tim yang pertama dan ditambah dengan ada 1 orang mahasiswa UI juga tapi dari fakultas lain yang kebetulan memang dia itu orang Donggala gitu ya. Jadi tapi mahasiswa UI tapi beliau ini memang asli Donggala sehingga kemudian beliau punya keluarga di sana dan bisa berkomunikasi untuk nanya jalur lewat mana dan sebagainya, melihat berkomunikasi kondisi saat itu gitu ya, karena ini kami turun hanya beberapa hari benar-benar setelah kejadian dan kemarin itu masih belum bisa turun langsung di bandara di Palu karena bandaranya rusak. Jadi kalau tidak salah dari Makassar atau ya, dan kemudian pakai jalan darat gitu dengan mobil. Nah, yang dilakukan tim pertama ini adalah menentukan lokasi posko untuk UI Pedulinya. Ya, jadi yang dikejar waktu itu adalah di Donggala gitu ya, karena Donggala waktu itu masih tidak punya, belum mendapatkan bantuan gitu ya, terus kemudian aksesnya juga masih sulit, sehingga kemudian tim yang pertama ini dengan membawa sedikit bantuan awal, kemudian menuju ke Donggala. Ditambah dengan pemetaan bangunan, aksesibilitas, dan juga titik pengungsian. Pokoknya pemetaan awal lah. Nah, kemudian setelah itu, setelah batch 1 pulang, kemudian diberangkat lagi batch 2, orang-orang yang ada di tengah ini, lokasinya masih di Donggala, masih pemetaan yang sama, dan melanjutkan pemetaan.
terus kemudian membangun posko gitu ya, titik poskonya sudah ditentukan, tinggal kemudian mengisi dan kemudian berkoordinasi dan sebagainya. Dan batch ketiga akhirnya juga di-deploy. Tapi kalau batch ketiga ini lebih mulai fokusnya di Kota Palu gitu ya, di posko besarnya di Kota Palu, dan masih juga melakukan pemetaan bangunan dan juga fasilitas umum. Kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, ada 12 orang lah ya waktu itu berangkat ke Sulawesi Tengah, perempuannya cuma 1 gitu ya. Jadi memang tadi teman-teman bilang kesempatan, terus kemudian mungkin ada masalah di dalam timnya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kasus ini, saya sebagai yang diminta untuk menjadi koordinator, saya merasa memang ini tanggung jawab saya. Jadi maksudnya kenapa kemudian hanya ada 1 perempuan yang berangkat gitu ya waktu itu, karena saya memang nggak kasih gitu, karena waktu itu kondisinya masih sangat gelap gitu ya, di sana kita tidak tahu sama sekali, dan waktu itu juga kali pertama Geografi mendeploy tim ke lokasi bencana, jadi kami juga masih tidak tahu, dan dan saya waktu itu berani memutuskan bahwa yang berangkat adalah orang-orang yang memang punya keahlian adaptasi yang cukup baik gitu, dan ya khususnya adaptasi, dan kemudian juga kemampuan survival yang lebih baik gitu, dan memang akhirnya pilihannya ke laki-laki gitu ya. Tapi terus kemudian kita ini tapi waktu itu sejak tim pertama berangkat, kita tetap membantu untuk tim yang ada di departemen gitu ya, di kampus gitu. Jadi memang dia mau mengikuti sejak awal gitu, dan waktu tim ketiga mau berangkat dia agak-agak memohon gitu ya, pokoknya saya mau berangkat. Akhirnya kami setujui, dan kemudian akhirnya dia bisa berangkat. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang Selat Sunda gitu ya. Jadi tim ini ada 6 orang, itu berangkat tanggal 3 sampai 5 Januari untuk melakukan pemetaan di Kecamatan Sumur. Jadi ini di Pandeglang gitu ya. Kecamatan Sumur itu kalau teman-teman bisa membayangkan Banten, terus kemudian pantai baratnya Pandeglang, dan ini Kecamatan Sumur ini yang paling ujung di selatan, yang dekat Culabadak ya, ujung kulon gitu ya. Nah itu Kecamatan Sumurnya sebelah situ. Dan memang yang paling parah gitu ya. Dan ini juga kita masih bergabung dengan tim UI Peduli, dan pemetaannya sekitar 7 desa, terus kemudian terkait dengan kerusakan bangunan, aksesibilitas, kemudian titik dan kebutuhan pengungsi, dan sumber air bersih waktu itu, karena di dalam tim UI Pedulinya ada teman-teman dari Fakultas Teknik yang juga membawa alat untuk yang bisa digunakan untuk air bersih, maksudnya mengolah mengolah air menjadi air yang layak untuk digunakan. Jadi yang teman-teman Geografi lakukan adalah membantu mencarikan sumber airnya. Nanti dari sumber airnya itu nanti kemudian teman-teman teknik yang membantu untuk pompanya itu, tapi dari solar panel gitu. Jadi tidak perlu listrik, tapi kemudian bisa menggerakkan pompa air dengan solar panel. Jadi memang kerjasama gitu ya. Dan tim yang berikutnya adalah yaitu waktu ke Sentani gitu ya, banjir bandang, 2 orang yang berangkat itu berangkatnya tanggal 22 sampai 26 Maret. Kenapa cuma 2? Karena waktu itu juga ada karena ya kita tahu bahwa lokasinya lebih jauh, terus kemudian biayanya juga menjadi lebih mahal. Waktu itu malah yang diperbolehkan hanya 1 orang, tapi terus kemudian kami menego, tim itu kan nggak ada 1 orang ya, tim itu kan minimal 2 orang. Jadi tim mappingnya akhirnya disetujui untuk berangkat 2 orang. Nah, contoh baik apa yang kemudian bisa kita ambil gitu ya dari hasil survei dan pemetaan yang telah dilakukan? Ini menjadi dasar dalam penyaluran tenaga logistik, bantuan logistik, tenaga medis, kemudian kesehatan dari tim UI Peduli. Jadi dari tim mapping ini bisa memberikan informasi mengenai ada dusun-dusun atau di desa-desa yang belum ada tenaga medisnya gitu ya. Karena tenaga medis ini kan bisa datang dari mana saja ya, dari
Polri atau ya dari TNI, dari polisi atau dari LSP, dari NGO yang lain gitu ya, atau dari universitas lain gitu ya. Nah, tapi ada lokasi-lokasi yang belum ada gitu posko medisnya. Nah, ini kemudian bisa diinformasikan ke tim UI Peduli sehingga kemudian dokter-dokternya UI kemudian bisa buka posko di desa itu gitu, sehingga kemudian bisa lebih merata pelayanan kesehatan. Dan juga terkait dengan bantuan gitu ya, ada wilayah-wilayah yang belum mendapatkan bantuan, kemudian bisa kita rekomendasikan gitu, sehingga bantuannya tidak menumpuk. Nah, contoh yang lain adalah ini untuk kasus Donggala. Jadi waktu itu setelah semua tim itu kembali ke Depok gitu ya, kembali ke kampus, kemudian kami dikontak oleh ILUNI UI. ILUNI itu Ikatan Alumni Universitas Indonesia, yang kebetulan ILUNI ini mendapatkan amanah gitu ya untuk membangun hunian sementara. Nah, masalahnya adalah mereka harus menentukan nih di mana sih sebenarnya tempat sementara yang paling ideal gitu. Nah, terus kemudian dari data-data spasial ini kemudian dicoba dianalisis, kemudian dihasilkan rekomendasi lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk kemudian dibangun sementara. Nah, ini juga menjadi satu contoh baik di mana aplikasi dari teori-teori itu kemudian benar-benar dilaksanakan gitu ya, benar-benar diaplikasikan. Sehingga kemudian kami keluar dengan rekomendasi beberapa lokasi nanti, tapi memang keputusannya tetap kembali ke ILUNI gitu atau kerjasama dengan pemerintah desanya gitu ya, maunya dibangun di mana. Contoh baik yang lain adalah terkait dengan kurikulum. Jadi dengan tadi ada 3 lokasi gitu ya, ada 5 tim yang kemudian ke lapangan, kemudian kami akhirnya mendapatkan informasi atau penilaian, oh ini ternyata ada gap gitu, atau misalnya ada keterampilan yang ternyata belum dimiliki oleh mahasiswa di UI, sehingga kemudian itu yang bisa menjadi masukan dalam revisi kurikulum di departemen gitu ya. Nah, terus kemudian contoh yang lain adalah pengalaman berharga tentu saja saat teman-teman mahasiswa ke lapangan, teman-teman bisa merasakan misalnya berinteraksi dengan masyarakat, terus kemudian tadi beradaptasi dengan cepat, melakukan inovasi-inovasi yang dalam kondisi yang sangat terbatas gitu dan harus cepat mengambil keputusan dan lain sebagainya, itu saya yakin menjadi satu pengalaman yang sangat berharga. Nah, selain itu juga teman-teman mendapatkan pengalaman terkait dengan diseminasi dengan pimpinan fakultas gitu ya, dengan pimpinan universitas, itu juga menjadi pengalaman yang cukup menarik gitu, karena mungkin biasanya teman-teman mahasiswa ya di kampus atau ya di kelas gitu ya berhadapan dengan dosen gitu ya, tapi kemudian kemarin diundang oleh dekan, kemudian diundang oleh wakil rektor gitu ya, untuk kemudian menceritakan apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya, itu juga menjadi satu pengalaman yang berharga. Nah, pengalaman yang lain adalah Mbak Nurul, aku potong sedikit ya, waktunya 5 menit lagi ya Mbak Nurul. Oke, ya, terima kasih. Mohon maaf ya Mbak Nurul, makasih. Ya. Dan ini contoh baik yang lainnya adalah publikasi. Tentu saja dengan adanya kegiatan tadi, maka kami punya bahan gitu ya untuk kemudian menuliskannya di dalam satu naskah akademiknya, publikasi ilmiah lah gitu. Jadi memang ini menjadi contoh yang ketiga. Begitu juga ada kemarin juga sempat dipublikasikan di Words into Action-nya dari United Nation Disaster Risk Reduction. Jadi ini sudah masuk di Words into Action. Ini dipublikasikannya tahun 2020. Mungkin teman-teman bisa cari. Ya meskipun hanya seiprit ya, sebagian kecil ini gitu ya, di antara banyak pengalaman, tapi ya cukup bangga juga lah bahwa kemudian cerita atau pengalaman dari teman-teman itu terdokumentasikan dan bisa dibaca secara internasional. Contoh yang lain adalah ini terkait dengan kegiatan dengan Disaster Risk Reduction Center dari UI. Ini terkait dengan kebakaran perkotaan gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan Damkar, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta,
kemudian kami melakukan pengumpulan data terkait dengan risiko, terus kemudian akhirnya bisa menghasilkan beberapa publikasi, dan ini rencananya akan diteruskan menjadi penelitian skripsi gitu ya untuk di Departemen Geografi. Nah, contoh yang lain adalah terkait dengan Fly for Humanity. Ini yang kami lakukan dengan Inspire Indonesia, Sky Volunteer, dan juga Sinergi. Setidaknya ada 5 kali Fly for Humanity. Jadi kami sempat turun di Sumedang itu longsor, kemudian banjir di Kalimantan Selatan, terus kemudian gempa bumi di Sulawesi Barat, terus kemudian badai Seroja, dan yang terakhir adalah erupsi Semeru kemarin. Nah, ini contohnya untuk yang di Sumedang. Jadi tanggal 9 itu terjadi bencana longsor, tanggal 10 kami inisiasi ide dan koordinasi, tanggal 11 kita keluar posternya, tanggal 12 itu kita mulai Mappeton, jadi kembali lagi ke Mappeton. Terus kemudian targetnya 1 bulan gitu, tapi ternyata di hari ke-18 itu kegiatan sudah selesai karena semua wilayah sudah dipetakan. Ya ini contohnya, sebenarnya wilayahnya itu cukup kecil ya, longsornya itu tidak terlalu luas gitu, tapi untuk Mappetonnya sendiri itu 1 kabupaten Sumedang yang dipetakan karena memang waktu itu belum ada datanya. Nah ini contohnya akhirnya di hari ke-18 itu sudah selesai semua, 100% terpetakan. Pesertanya cukup banyak, 180 orang, tapi yang kemudian yang aktif itu sekitar 76 orang, kemudian yang 31 orang ini yang kemudian menyelesaikan lebih dari 1.500 objek gitu ya untuk pemetaannya. Nah, contoh yang lain adalah ini yang terakhir di Semeru, yang kemarin kami berhasil membuat dashboardnya, kemudian ada tim drone juga yang kemudian bisa terbang. Dan ini aktivasi timnya 1 hari setelah kejadian, dan yang ingin saya highlight adalah dari tim GIS-nya sendiri, dari 14 orang itu 5 orang adalah perempuan. Jadi maksudnya sebenarnya bisa loh perempuan juga masuk di dalam tim GIS atau tim pengolahan data gitu ya. Nah ini beberapa hasil yang peta-peta yang dihasilkan. Jadi selama 12 hari itu tim responnya kami mencoba untuk menganalisis dan memvisualisasikan data-data yang beredar gitu ya, dan juga mengolah data dari tim drone yang kemudian melakukan drone. Nah, tadi disampaikan bahwa di biggest challenge itu salah satunya adalah nggak ada role modelnya gitu perempuan. Nah, ini saya coba untuk membuktikannya. Jadi yang pertama adalah bos saya di daerah UI, bos saya adalah perempuan, Profesor Fatma Lestari. Beliau adalah profesor di bidang keselamatan lingkungan ya, K3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Masih muda, kemudian perempuan saja, tapi beliau juga cukup baik gitu ya terkait dengan networking-nya, penelitian-penelitian terkait dengan kebencanaan dan sebagainya. Terus mungkin teman-teman bilang ya udah jelas lah profesor gitu ya, apa juga bisa dilakukan gitu. Tapi enggak juga gitu. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa mahasiswa pun sebenarnya ada gitu. Ini sebenarnya bisa gitu. Ini salah 3 dari mahasiswa UI gitu ya. Jadi ada Tia, Andini sama Sachi yang menyukai gitu ya pengolahan data gitu ya, khususnya coding dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mahasiswa pun bisa gitu. Dan sering mengikuti festival dan juga kompetisi-kompetisi. Nah, yang berikutnya ada Dr. Rahma Hanifah. Ini beliau dari BRIN, dan tadinya LIPI, kemudian sekarang berubah jadi BRIN. Dan bos saya juga di Inspire Indonesia. Beliau juga tahun lalu mendapatkan penghargaan terkait dengan Rising Star di terkait dengan leadership gitu ya, perempuan. Beliau background-nya itu tsunami dan gempa bumi dan tsunami, jadi ahli gempa bumi dan tsunami karena background-nya dari geodesi. Nah yang berikutnya Mbak Dewi, mungkin teman-teman kenal, mungkin di sini ada Mbak Dewi juga ya. Kalau misalnya teman-teman ngepoin websitenya OpenStreetMap Indonesia, kalau nggak salah itu dari 7 tim itu laki-lakinya ada 2 orang gitu. Jadi saya agak cukup surprise juga gitu dengan komposisi timnya. Bisa loh membangun tim, dan kita tahu bahwa OpenStreetMap Indonesia itu yang ngomonginnya data gitu kan.
bukan ngomongin apa-apa, tapi ngomonginnya pasti data spasial. Yang berikutnya adalah saya juga bergabung di WA Group, gitu. Ini isinya adalah perempuan perempuan dalam penanggulangan bencana. Teman-teman bisa lihat ini anggotanya ada 101 orang dan laki-lakinya hanya 1, yaitu Mas Anto, kebetulan karena beliau adalah ketua EPBI. Gitu. Jadi beliau yang menginisiasi ini memang ngumpulin perempuan-perempuan Indonesia yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Jadi ada 100 orang gitu. Jadi ini range usianya juga luas ya, mulai dari yang muda sekali sampai yang eyang-eyang dengan cucu gitu ya, itu ada juga gitu. Tapi kami punya concern yang sama yaitu terkait dengan penanggulangan bencana. Contoh yang berikutnya adalah ya ini slide kesimpulan gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa gitu, teman-teman mau fokusnya itu di mana? Apakah data acquisition atau data processing, data analysis, data visualisasi atau data dissemination? Data acquisition mungkin teman-teman yang tertarik dari mungkin ngedrone atau teman-teman terkait dengan kuesioner gitu ya, terkait dengan pengumpulan data dari lapangan maupun dengan citra mungkin ya. Kemudian ada juga yang teman-teman terkait dengan data processing, suka ngulik-ngulik data, oh ini bisa diproses jadi ini atau jadi apa gitu ya, kemudian dianalisis. Atau ada juga yang terkait di bidang visualisasinya, ada yang suka bikin video misalnya seperti ini gitu ya, atau bikin infografis atau bikin poster dan lain sebagainya gitu, atau ada yang memang tertarik dengan dissemination-nya gitu. Jadi tadi misalnya sukanya nulis gitu ya, itu juga bisa misalnya akhirnya melakukan publikasi-publikasi yang bikin paper misalnya gitu, atau suka bikin podcast misalnya, atau misalnya bisa juga presentasi gitu ya, mampu meyakinkan orang gitu, sehingga kemudian jago di presentasi di pemerintahan atau misalnya di stakeholder yang lain seperti itu. Jadi memang itu bisa dilakukan gitu. Maksudnya di dalam proses ini salah satunya pun bisa dilakukan, atau kalau misalnya mau ke seluruh proses ini teman-teman mau lakukan juga silahkan saja gitu. Jadi ini salah satu peluang juga gitu ya bagi teman-teman untuk bisa berperan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan, saya kembalikan lagi ke Mbak Troy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nurul atas pemaparannya. Menarik sekali ya pemaparan dari Mbak Nurul dan banyak sekali insight yang bisa didapat dari pemaparannya. Oke, itu tadi sesi 1. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2, yaitu Mapping Technology for Women yang akan dibawakan oleh Mbak Elida Nurrohmah dan Mbak Fatisha Ilani Yusuf. Apakah Mbak Elida dan Mbak Fatisha sudah siap? Sudah, Kak Troy. Baik, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya dulu ya, Kak Ica. Baik, selamat sore rekan-rekan semua peserta webinar Women in Digital. Saya akan langsung mulai ya. Jadi sebelumnya saya share screen dulu. Oke, sudah tampil ya? Iya. Sudah. Iya. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan materi terkait Mapping Technology for Women, boleh ya kita kenalan sedikit banget dengan penyelenggara dari kegiatan ini, yaitu Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia ya. Oke, singkat aja. Jadi kami namanya tuh ini, Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Siapakah kami? Nah, kami adalah organisasi non-profit ya, yang bergerak di bidang pemetaan dengan tujuan ini, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan melalui penggunaan platform pemetaan bebas terbuka yang bernama OpenStreetMap. Nanti Kak Ica akan lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana berkontribusi di OpenStreetMap. Nah, itulah kami. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan. Intinya itu kan kami mendorong orang-orang termasuk para wanita gitu ya untuk menggunakan platform OpenStreetMap untuk memetakan dunia kita secara bebas, gratis dan terbuka. Jadi dari kita untuk kita dan oleh kita juga. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti Kak Ica akan banyak jelasin. Nah, kalau teman-teman semua penasaran siapa saja sih memang yang pernah berpartner atau bekerja sama dengan
perkumpulan OpenStreetMap Indonesia sebetulnya sudah banyak ya. Ada Australian Aid, ada kemudian Facebook juga sampai saat ini masih bekerja sama dengan kami untuk memetakan jaringan jalan dan bangunan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Nah, kemudian kita pernah juga bermitra dengan Grab, PMI, dan banyak lagi ya, termasuk dengan perguruan tinggi juga. Nah, jadi gini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa meskipun kita berbasis terbuka ya pemetaannya, tapi sudah diakui dan sudah pernah bekerja sama secara profesional dengan berbagai pihak. Nah, di sini kami melakukan beberapa kegiatan, beberapa aktivitas, yaitu ada pelatihan, kemudian ada aktif di pengumpulan data, sama seperti Mbak Nurul tadi ya, kita fokusnya banyak di akuisisi data. Kalau Mbak Nurul tadi banyak di drone, kalau kami banyak di remote mapping atau pemetaan jarak jauh seperti itu. Tapi tetap menggunakan citra satelit begitu ya. Nah, seperti ini nih kira-kira. Ini ada gambar citra satelit, lalu kita menggambar di atasnya. Nah, selain itu kita juga melakukan berbagai inovasi teknologi di bidang SIG, termasuk diantaranya WebGIS, seperti itu. Ini sebagian dari kegiatan kami ya, jadi sudah banyak banget. Kita dari tahun 2012 sudah masuk OSM Indonesia, tapi baru resmi jadi nama POI atau Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia itu di tahun 2017. Nah, kami sudah men-training lebih dari 4.000 orang ya, dan juga hampir semua provinsi di Indonesia pernah kami datangi dengan mitra lebih dari hampir 30-an begitu ya. Nah, ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mantap ya. Nanti kita juga mengharapkan nantinya salah satu output dari kegiatan ini, kami berharap teman-teman semua, khususnya yang wanita, nanti bisa bergabung lagi di berbagai kegiatan kami. Salah satunya nanti akan ada launching ya bulan depan atau akhir bulan ini tentang yang namanya microgrants. Nanti akan disampaikan di akhir acara. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang terkait dengan wanita ya. Kita juga melakukan secara khusus peningkatan kapasitas untuk perempuan di Indonesia. Sudah pernah melakukan 2 kali ya dalam rangka International Women's Day. Nah, sebetulnya ini juga berdekatan ya dengan Hari Perempuan Internasional. Kalau nggak salah sekitar bulan, kalau nggak Februari, Maret, saya lupa ya. Tapi intinya kami dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia sangat menjunjung tinggi value kesetaraan dan keadilan buat laki-laki dan perempuan begitu. Jadi kita tidak, memang kebanyakan itu kalau kegiatan mapping itu laki-laki ya. Tadi Mbak Nurul juga sudah menyampaikan kebanyakan itu laki-laki ya ketika survei ke lapangan dan lain-lain. Mappingnya juga. Nah, tapi menariknya untuk teman-teman di OpenStreetMap ini justru kita sangat mendorong perempuan untuk berpartisipasi karena itu bisa sekali gitu ya. Nanti kita lihat lagi contohnya. Nah, ini diantara yang pernah kami lakukan. Oke, nah itu sedikit perkenalan tentang POI. Nah, sekarang, terus kita sudah kenal ya dengan POI. Kemudian kalau untuk OSM-nya sendiri apa dong itu? Nah, OSM itu, ini juga saya sampaikan secara singkat ya. Karena sekarang sudah cukup banyak ya sebetulnya teman-teman di luar yang sudah mulai mengenal OSM. Karena upaya kami yang sudah hampir 10 tahun, itu sudah banyak sekali pengguna OSM yang jadi pertumbuhannya di Indonesia tuh cukup pesat seperti itu. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan ya, OSM itu adalah ini. Peta yang bebas, gratis, dan terbuka untuk seluruh dunia. Nah, ini menariknya kita gotong royong membuat peta sedunia. Ini cukup berbeda dengan teknologi konvensional ya, yang biasanya kalau mapping itu hanya di satu komputer atau sangat terbatas pada satu perangkat, pemetaannya lama. Nah, dengan OSM ini kita sebaliknya, kita bergotong royong memetakan dunia kita. Siapapun bisa, laki-laki, perempuan, apakah dia difabel atau dia tidak difabel, apakah dia lulusan SMA, apakah dia mahasiswa, apakah dia orang kantor, maksudnya bekerja begitu ya, itu semua bisa. Asal apa? Asal punya akun OSM.
Nah, begitu. Menariknya juga untuk data OSM ini lisensinya adalah Open Data License. Jadi bagi teman-teman bisa menggunakan data ini secara bebas, tidak berbayar, yang penting mencantumkan sumbernya, yaitu dari OpenStreetMap. Ini ya, untuk penggunaan data lisensinya Creative Commons. Oke. Nah, itu jadi teman-teman di sini semua yang mungkin tadi belum tahu, sekarang sudah tahu ya bahwa OSM datanya bisa kalian gunakan. Di sini kita bisa memetakan objek fasilitas umum, nama daerah, jalan, sungai, misalnya ya, kereta api, dan juga misal bangunan, danau, atau ada sawah misalnya, itu juga bisa. Itu kalau dalam kaidah pemetaan itu disebut dengan objek titik, garis, dan juga objek poligon. Nah, itu nanti teman-teman semua bisa tambahkan. Oke, kemudian tempat ibadah juga bisa ya. Cuman teman-teman semua harus perhatikan tidak boleh menambahkan data ini ya. Nama pemilik nggak boleh. Selain nggak boleh juga kurang tepat karena biasanya nama pemilik kan berganti-ganti. Atau tidak terlalu berhubungan juga gitu ya dengan kegiatan pemetaan yang biasanya kita perlukan. Kan kita tidak butuh ini namanya Pak siapa yang punya. Kecuali kalau untuk kepentingan khusus silahkan ditambahkan, tapi bukan di data OSM-nya. Melainkan data OSM-nya diunduh dulu, baru teman-teman semua tambahkan di laptop masing-masing seperti itu. Dan juga tidak boleh memetakan area terkait keamanan dan pertahanan ya. Nggak boleh ya metain gudang senjata gitu, nggak boleh, jangan. Mengapa memilih OSM? Ya ini pertanyaan klasik ya, karena sebagian dari teman-teman mungkin sudah lebih mengenal Google Maps. Bukan berarti OSM dan Google Maps itu bersaingan, rivalry, bukan. Semua punya nilai plus dan nilai minusnya. Cuman di sini saya ingin menyampaikan bahwa dengan OpenStreetMap ini kita ada beberapa nilai plus ya. Yaitu ini petanya benar-benar tidak berbayar. Ya, teman-teman bisa gunakan. Misal ada yang suka mengcoding, membuat program, membuat aplikasi, itu bisa digunakan datanya secara bebas tanpa ada cas atau biaya apapun. Mau digunakan untuk analisis seperti yang Mbak Nurul tadi juga sampaikan, itu kita juga bisa tinggal unduh datanya gratis. Kemudian data OSM ini karena dari kita, yang menginput adalah kita sendiri, masyarakat. Jadi datanya itu real time. Maksudnya begitu ada suatu perubahan, misalnya tadinya ada sebuah ruko ya, kemudian ternyata rukonya udah ganti menjadi praktek dokter. Nah, itu kalau kita mengandalkan peta yang ada, atau misal peta dari Google Maps gitu ya, mungkin update-nya itu lama. Tapi kalau dari OSM, karena kita yang lihat sendiri, kita bisa langsung edit, kita bisa langsung berbaharui saat itu juga. Itu salah satu kelebihan dari OSM. Bebas di custom tuh tadi ya, misal untuk bikin aplikasi atau membuat analisis yang lain. Dan terakhir, ini mudah sekali digunakan. Bahkan anak SMA pun pernah kami training dan mereka bisa menggunakannya. Dan juga, terkait mudah digunakan, teman-teman difabel juga pernah kami training ya. Dan mereka juga sangat bisa menggunakannya. Nah, ini sangat baik ya untuk kita mengangkat kesetaraan selain gender juga, bahwa kelompok disable itu, kelompok disabilitas pun bisa melakukan pemetaan. Nah, untuk data OSM itu intinya sebetulnya adalah seperti ini. Ini contoh datanya ya. Ini saya klik suatu objek, nanti akan muncul infonya. Oh, ini alamatnya di mana, objeknya apa, berupa hospital, kemudian ini kapasitasnya berapa, nama rumah sakitnya apa. Ini rumah sakit Pondok Indah. Nah, ini yang memetakan kita ya, citizen begitu. Meskipun sebagian dari pemetaan yang kami lakukan itu adalah dari proyek begitu ya. Jadi tidak semuanya dari relawan. Nah, terkait dengan objek yang dipetakan, ini OSM sudah menyediakan beberapa informasi yang khusus terkait dengan wanita. Misalnya ini.
Nah, ini untuk memetakan misalnya klinik fertility itu terkait kesuburan ya. Jadi maksudnya ini untuk memetakan klinik yang terkait dengan pasangan yang ingin memiliki anak begitu. Kemudian ada juga healthcare ginekologi. Ginekologi itu dokter kandungan. Nah, ada juga healthcare midwife. Midwife itu bidan. Nah, kemudian untuk proses terkait pendidikan itu juga karena bagaimanapun wanita juga mempunyai hak ya untuk memiliki akses terhadap pendidikan. Maka kita juga bisa memetakan sekolah. Nah, kemudian yang lain seperti ini misalnya. Salah satu hal yang terkait dengan isu perempuan adalah terkait kekerasan seksual, kemudian juga mohon maaf ya tadi mungkin ada suara dari kendaraan. Oke, saya lanjut. Kemudian ada juga ini untuk mengatasi itu OSM memang sudah menyediakan, yaitu ada tag yang bernama amenity police. Itu untuk memetakan kepolisian, ini memetakan CCTV, untuk memetakan lampu jalan. Jadi menariknya ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kebanyakan kekerasan terhadap perempuan itu atau kejahatan itu terjadi di tempat-tempat yang sepi dan gelap dan tidak ada pengawasan. Nah, makanya penting nih sebetulnya kita memetakan CCTV dan juga lampu jalan seperti itu. Nah, ini beberapa yang lain ya. Ini misalnya tempat mengganti popok bayi, kemudian ada toko pakaian dalam, ada juga ternyata ini vending machine, tapi vending machine itu kayak mesin penjualan gitu otomatis, tapi menjualnya dia adalah feminine hygiene. Nah, menarik banget. Jadi OSM itu sebetulnya sangat mensupport untuk pemetaan yang terkait kewanitaan. Nah, ini yang tadi Mbak Nurul sampaikan. Betul Mbak Nurul, 5 dari 7 tim inti POI itu adalah perempuan ya. Nah, jadi laki-lakinya cuma ada 2. Kemudian juga kami masih ada kerjasama dengan tim Facebook. Dan menariknya 14 dari 21 itu adalah perempuan. Jadi banyak banget ya porsi perempuannya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa dengan OpenStreetMap, dengan open mapping teknologi, perempuan memiliki peluang yang besar untuk berkontribusi. Nah, nanti kontribusinya bagaimana? Coba kita lihat, ini contoh pemetaan yang pernah dilakukan ya. Pemetaan sampai ke batas RT dan RW di Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Apakah yang memetakan laki-laki semua? Tidak. Banyak juga yang perempuan. Oke. Kemudian ini beberapa hasilnya ya. Nah, ini semua adalah pemanfaatan dari data OpenStreetMap. Nah, itu tadi perkenalan dari OpenStreetMap. Nah, mungkin sekarang udah makin penasaran gimana caranya berkontribusi di OSM. Kak Ica bisa melanjutkan? Iya, Mbak Elida. Oke, silahkan. Ya, terima kasih terima Kak Ica. kasih. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan kan ya screen-nya? Sudah, baik ya. Ya, terima kasih Mbak Tri. Jadi saya akan menemukan gimana sih cara menambahkan data di OSM. Nah, sekarang saya akan menemukan itu menggunakan ID editor. Nah, sebenarnya apa sih ID editor itu? Jadi ID editor itu adalah salah satu editor untuk OSM yang berbasis web dan dia juga open source karena OpenStreetMap itu kan open source dan ID editor itu juga open source ya. Jadi siapapun bisa menambahkan dan juga mengedit di ID editor. Nah, editor OpenStreetMap ini atau ID editor ini sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan instalasi dan juga sangat cocok digunakan untuk mengedit perubahan-perubahan kecil yang tidak terlalu membutuhkan fitur-fitur rumit. Dan karena dia berbasis web, jadi dia membutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, saya langsung aja jadi nanti teman-teman
bisa langsung ke halaman openstreetmap.org atau bisa diketik osm.org. Nah, nanti dia biasanya kalau yang baru pertama kali membuka situs OSM, halamannya akan satu Indonesia ya. Saya kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu, pastikan teman-teman juga sudah mempunyai akun OSM. Jadi nanti di sebelah pojok kanan atas ada sign up. Bagi yang belum punya akun OSM, nanti tinggal sign up saja. Hanya diperlukan email yang aktif. Dan juga nanti perlu masukkan username dan juga passwordnya untuk bikin akun. Nah, setelah itu, setelah berhasil login nanti teman-teman bisa mencari wilayah yang teman-teman ingin edit atau tambahkan datanya. Atau kalau misalnya terlalu rumit kalau harus mencari sedikit-sedikit satu-satu seperti ini, bisa teman-teman search di pojok sebelah kiri. Misalnya saya mau mengedit di wilayah di sekitar rumah saya. Misalnya saya mencari wilayah Depok. Nah, nanti akan muncul semua semua keyword yang ada Depoknya nih. Nah, saya bisa klik salah satu, nanti dia akan mengarahkan ke wilayah sekitar Depok. Nah, kemudian saya bisa cari ke wilayah yang dekat rumah saya. Nah, misalnya di sini. Nah, saya mau mulai mengedit nih sekarang. Nah, caranya itu nanti di sebelah kiri ada tulisan edit, di sampingnya ada tanda panah ke bawah. Ini bisa langsung diklik saja tanda panah ke bawahnya. Kemudian pilih yang Edit with ID in Browser Editor. Kita klik. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti ini ya. Jadi sekarang kita udah ada di mode ID Editor. Nah, saya jelasin sedikit. Jadi ini adalah halaman editornya. Ini adalah halaman yang bisa kita edit ataupun tambahkan datanya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada tombol plus, itu untuk zoom in, atau tanda minus untuk zoom out ya. Atau bisa juga zoom in-nya menggunakan mouse, bisa di-scroll ke depan, atau kalau mau zoom out, di-scroll ke belakang. Kemudian, di sini ada seperti kotak ditumpuk, itu adalah background. Jadi di sini kita bisa memilih citra satelit apa yang bisa kita gunakan. Di sini ada pilihannya. Ini bisa kita ganti-ganti ya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk sekarang kita pakai yang Bing dulu aja. Nah, kemudian, kalau kita lihat di sini kan, sepertinya baru ada jalanan ya. Nah, ini misalnya kita mau melihat salah satu jalanan nih. Itu bisa kita klik salah satu. Misalnya saya klik ini. Kemudian di sebelah kiri itu ada penjelasan mengenai jalan tersebut. Misalnya di sini kita bisa lihat ini adalah primary road. Terus namanya adalah Jalan Insinyur Haji Juanda. Terus one way-nya yes. Nah, kalau kita ke bawahin lagi, ini ada tag-nya yang tadi sudah sempat dijelaskan juga sama Mbak Elida. Ini adalah keterangan atau informasi mengenai si objek tersebut. Nah, ini adalah highway primary, namanya Jalan Insinyur Haji Juanda, dan lain-lain. Ini adalah tag-nya. Jadi semakin banyak tag-nya, jadi semakin lengkap juga informasi yang bisa didapatkan atau ditambahkan di OSM ini. Nah, bisa kita zoom in lagi. Nah, kalau kita zoom in lebih dekat lagi, nanti akan ada, mungkin ada yang kotak-kotak ini. Ini bisa kita klik lagi biar tahu itu apa. Nah, ini adalah fitur type building. Nah, mungkin namanya tidak ada. Jadi kita bisa tahu nih kalau itu adalah bangunan. Jadi kan setiap kita menambahkan data di OSM itu kita harus memberikan informasi yang namanya tag tersebut ya. Jadi OSM bisa membaca kalau itu adalah objek, misal objek bangunan atau objek jalan dan seperti itu. Nah sekarang saya akan mendemokan gimana caranya menambahkan data. Yang pertama adalah titik. Di atas itu ada poin, line, dan area ya. Ini adalah fitur yang akan kita gunakan. Kalau teman-teman mau menambahkan data titik, bisa pilih yang poin. Nah, misalnya saya tahu di sini adalah
klinik misalnya. Nah, kita klik sekali, kemudian bisa kita langsung tambahkan tag-nya di sebelah kiri. Misalnya bisa kita cari klinik ya. Nah, tadi juga sempat dijelaskan misalnya ini adalah fertility clinic. Ya, betul. Ya, jadi kita bisa klik aja. Nah, kemudian ada muncul field baru, misalnya namanya adalah klinik sehat bersama, misalnya. Nah, spesialitinya karena tadi kita pilih yang fertility, jadi dia udah otomatis ada ya spesialitisnya. Kemudian kalau misalnya tahu alamatnya bisa ditulis di sini, kemudian hours-nya, dan lain-lainnya. Jadi dengan kita menambahkan tag healthcare yang fertility tadi, teksnya sudah ada otomatis amenity clinic, healthcare clinic, healthcare specialty-nya fertility, dan juga name-nya tadi sudah kita tambahkan. Nah, kalau sudah, itu nanti teman-teman, ini nggak langsung ke upload ya, jadi teman-teman pastikan setelah menambahkan data, itu di-save yang di sebelah kanan atas. Nah, setelah kita klik save, nanti di sini bisa diisi, misalnya tadi saya menambahkan bahkan klinik. Seperti itu. Jadi ini adalah komen mengenai aktivitas yang tadi kita tambahkan ya. Kalau sudah, bisa kita klik upload. Dan nanti dia akan mengupload ke OpenStreetMap. Pastikan koneksinya juga baik ya pada saat upload dan juga pada saat mengedit. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau tadi udah menggunakan titik, kita akan coba untuk menambahkan line atau garis ya. Misalnya untuk jalan atau sungai dan lain-lain. Misalnya nih, kita klik yang lain. Nah, kalau jalan, mungkin ini ada jalan ya, kayaknya belum di digit. Jadi, kita pastikan kita titiknya itu tersambung ya, karena kalau titiknya tidak tersambung, nanti OSM membacanya sebagai jalan buntu. Ini bisa kita klik, kita sambungkan titiknya, kemudian kita klik lagi, ini juga kita Mbak sambungkan. Ica, maaf saya potong, Ya. waktunya 3 menit lagi ya. Oke, Ya, terima kasih Mbak ya. Nah, untuk mengakhirinya, kita bisa klik 2 kali ya. Nah, kemudian kita juga jangan lupa tambahkan tag-nya. Misalnya itu adalah residential road. Kita bisa pilih atau bisa dicari, misalnya road. Nah, nanti akan ada pilihannya. Nah, misalnya residential. Nah, nanti seperti tadi ada name-nya. Kalau misalnya tahu bisa diisi, kalau misalnya tidak tahu bisa dilewatkan saja. Kemudian bisa di-save lagi. Menambahkan jalan. Oke, upload. Sebenarnya kalau untuk di save ini mungkin perlu beberapa objek juga nggak apa-apa. Misalnya mau 5 menit sekali, itu berapa banyak objek, itu baru di save bisa gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah area. Coba kita akan menggambar area atau poligon, misalnya bangunan ya. Saya contohin yang ini aja deh. Ini kita gambar sesuaikan dengan digital satelitnya ya. Dan untuk mengakhirinya bisa diklik 2 kali. Nah, kemudian misalnya ini adalah bidan nih, midwife. Jadi nanti bisa dicari ya midwife. Nah, kalau tahu namanya bisa diisi. Nanti juga tag-nya udah otomatis ya, ada building yes dan juga healthcare midwife. Lalu kita save deh. Let's komennya menambahkan bangunan. Oke, kita upload.
Nah, itu adalah cara-cara untuk menambahkan titik, garis, dan juga poligon atau area ya. Nah, mungkin saya mau jelasin sedikit gimana caranya kalau mau menghapus, misalnya ini salah nih, ini bukan bangunan nih, sepertinya ini tidak ada bangunan. Ini bisa kita klik objeknya, kemudian kita klik kanan. Kalau mau menghapus itu bisa kita pilih yang delete ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat sebaiknya saat kita menambahkan bangunan pun, misalnya bentuknya kotak, itu kita bisa rapihkan ya. Misalnya saya bikin bangunan ini, bentuknya masih tidak sempurna nih kotaknya. Ini bisa diklik kanan, kemudian pilih yang square. Nanti akan jadi lebih rapi gambar bangunannya. Nah, kemudian kalau sudah bisa kita save lagi. Upload. Nah, kalau sudah berhasil di-upload, nanti dia akan otomatis masuk ke webnya OpenStreetMap ya. Jadi bisa ditunggu beberapa saat sebenarnya. Ini karena saya baru saja menambahkan, jadi belum muncul nih. Nanti mungkin bisa ditunggu sekitar 5 menit ke depan. Itu sudah bisa kita lihat di websitenya OSM. Seperti itu. Sudah sampai di sini, mungkin saya kembalikan ke Mbak Tri ya. Oke, terima kasih Mbak Fatisha dan Mbak Elida atas pemaparannya. Sungguh menarik ya mengenai OpenStreetMap. Dan mungkin sebagian besar di sini juga sudah tahu apa itu OpenStreetMap ya. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan saya lihat di AHA Slides ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, langsung saja ya kita tanyain. Yang pertama dari Mbak Rodziatun dari UIN Jogja ya. Izin bertanya ke Kak Nurul nih. Dari sisi tenaga, memang perempuan mayoritas lebih lemah tenaganya. Lalu dalam kegiatan volunteer, di bagian mana sih perempuan bisa lebih menonjol dan lebih banyak membantu? Dan apa aja nih tips-tipsnya ketika melakukan kegiatan volunteering? Monggo Mbak Nurul, silahkan. Oke, makasih. Pertanyaannya bagus banget ya dan menarik. Ya, jadi memang kalau berdasarkan pengalaman saya dengan teman-teman di Inspire gitu ya terkait dengan volunteering khususnya di Respon, kami biasanya tuh membagi ada beberapa tim gitu. Jadi dalam satu tim Respon itu ada beberapa tim. Nah, terkait dengan data tadi sudah saya sampaikan bahwa ada data acquisition, kemudian ada yang ngolahnya, ada yang melakukan analisis, ada yang visualisasi, ada yang kemudian diseminasi. Nah, selain dari tim data tadi, kalau misalnya kita bicara volunteering secara umum gitu ya, selain ada tim data, ada juga misalnya tim pencari dana gitu. Itu juga menjadi penting gitu karena volunteering itu nggak harus semuanya volunteering kan, karena kalau misalnya kita mau turun ke lapangan kita pasti butuh transport dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian dana ini kan juga kita bisa misalnya crowdsourcing, sekarang banyak platform terkait dengan crowdsourcing dana gitu ya, atau juga sponsorship. Nah, sponsorship ini kan kita perlu misalnya ketemu dengan partner gitu ya, atau ketemu dengan ya calon-calon yang punya dana dan yang memang bersedia gitu ya untuk sharing dananya. Nah, itu juga kemudian menjadi satu hal yang pentingnya. Kalau bagi saya perempuan itu punya apa ya? Punya sense untuk misalnya manajemen data itu perempuan menurut saya lebih baik gitu. Jadi misalnya kayak saat teman-teman yang ngambil data ke lapangan, terus kemudian kalau yang di lapangan itu kan kadang-kadang terbatas ya, udah tenaganya capek, terus kemudian juga mereka mungkin hanya foto, terus kemudian di-share di grup misalnya di WhatsApp grup atau apapun gitu, terus kemudian yaudah digeletakin aja di situ gitu. Nah, kadang-kadang itu akhirnya menjadi hilang datanya karena tidak terdokumentasikan dengan baik. Nah, itu juga menjadi satu celah juga gitu ya, mungkin teman-teman bisa membantu di manajemen datanya itu sendiri. Jadi ada yang tiap hari secara reguler itu misalnya kalau saya bilang ngumpulin data foto-foto misalnya gitu, dimasukin ke dalam satu folder drive misalnya. Nah, itu juga menjadi penting. Kemudian juga
kalau terkait dengan data spasial, pengolahan data itu yang menjadi penting ya, karena pengolahan data itu kan bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di lapangan. Tapi maksudnya bisa data itu kemudian dikirimkan ke teman-teman yang di rumahnya masing-masing gitu ya. Kalau contoh yang kemarin Semeru saja gitu ya, saat yang dari Semerunya itu selesai ngedrone, terus kemudian diupload, terus kemudian tim yang pengolahan data itu bekerja gitu. Jadi memang jam kerjanya jadi agak beda ya, karena jadinya sore sampai malam, sampai terus kemudian paginya datanya itu sudah jadi gitu. Jadi pengolahan data itu juga menjadi penting, dan kalau manajemen data sih itu yang kemudian bisa menjadi satu peran juga, dan diseminasi ya, baik itu misalnya bentuknya tadi menulis gitu ya, karena kan nulis itu kan butuh fokus sendiri gitu ya, nggak mungkin jarang misalnya orang yang kemudian di lapangan, tapi ada juga teman-teman yang orang lapangan jago juga menulis gitu, ada juga, itu kan memang keahlian beda-beda ya masing-masing orang. Ada yang memang ke lapangannya jago, nulisnya juga jago, pendokumentasiannya juga jago gitu ya, ada juga. Tapi ada juga misalnya yang dia ke lapangan terus dia bisa bercerita, tapi sulit untuk nulisnya gitu. Nah, jadi akhirnya perlu orang-orang yang kemudian menuliskannya gitu, dan menjadi akhirnya dokumentasi yang menjadi baik. Mungkin itu kali ya beberapa poin yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Roziatul. Oke, berikutnya pertanyaan kita beri kesempatan kepada yang raise hand dulu nih. Monggo Mbak Netania Romawi, silahkan. Ya, oke. Suara aku masuk ya, Kak? Ya, masuk. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Netania dari mahasiswi Sosiologi UNSUD. Di sini aku mau tanya nih ke 3 narasumber ya, Kak. Jadi pertanyaan pertama itu tadi ke Kak Fatisha dan Kak Elida, itu terkait tentang OpenStreetMap ya. Tadi kan itu katanya ramah terhadap teman-teman yang penyandang disabilitas gitu ya. Jadi aku pengen tanya sebenarnya untuk fitur audio itu ada gak sih Kak untuk teman-teman kita yang tunanetra? Dan tadi aku juga sempat mendengar bahwa siapapun bisa mengedit ya. Nah, di sini aku pengen bertanya tentang sistem pengawasan yang diberikan oleh tim dari OPS itu OPS itu sendiri gitu ya. OSM ya. OpenStreetMap itu sendiri itu bagaimana gitu? Karena kan kebebasan kita untuk mengedit itu kan lebih besar ya. Jadi bagaimana sistem secara detail. Nah, pertanyaan terakhir ini aku ingin tujukan ke 3 kakak narasumber, yaitu kalau menurut kakak, apakah keterwakilan kebutuhan perempuan itu harus selalu ditentukan dengan kuantitas atau banyaknya jumlah anggota dalam tim gitu? Seperti yang tadi kakak sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Netania. Pertanyaannya bagus sekali ya. Monggo, silakan bagi para narasumber, silakan dijawab. Oke, saya coba jawab dulu ya. Sebentar. Oke. Jadi gini, untuk pengawasan, jadi itu untuk data OSM ini, mohon maaf sih, setahu saya belum ada ya Kak, untuk Kak Ica, untuk fitur audio ya. Kalau untuk website OSM sendiri itu belum ada memang. Cuma sebelumnya kita kan pernah training bareng sama disabilitas. Jadi kita pernah survei langsung ke lapangan. Kita pakai namanya OSM Tracker. Nah itu di situ ada fitur yang emang bisa merecord suara. Jadi misalnya kita ke lapangan nih, kita melihat di sini adalah misalnya rumah rusak, dan mereka bisa merecord di situ di OSM Tracker itu, misalnya rumah rusak ini dihuni oleh 4 orang misalnya gitu. Nanti ke depannya baru tuh diolah lebih lanjut lah seperti itu. Tapi kalau untuk di web OSM sendiri emang belum ada sih gitu. Emang masih terbatas sebenarnya, tapi kita usahakan kalau untuk penyandang disabilitas juga kita permudah, mungkin misalnya kayak menambahkan kayak ya yang tadi kayak OSM Tracker dan lain-lain gitu, toolsnya ya gitu. Iya, jadi nanti setelah direcord melalui aplikasi OSM Tracker, memang diperlukan pihak lain yang tidak
mengalami difabilitas terkait netra untuk menginput datanya ke OSM seperti yang tadi Kak Ica sudah praktekkan. Misalnya ada teman-teman dengan disabilitas tidak bisa jalan. Nah, giliran mereka yang kemudian untuk berkontribusi ya, karena tidak ke lapangan tapi bisa menginput data ke aplikasi, ke platform OpenStreetMap-nya. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Nurul juga, jadi pasti ada pembagian sumber daya ya. Ketika misal yang laki-laki survei ke lapangan, nanti tim lain, dibutuhkan tim lain untuk menginput data. Nah ini juga, misalnya ada teman-teman dengan disabilitas terkait netra, bisa survei, tapi untuk input datanya nanti bisa dibantu teman-teman dengan disabilitas yang lain atau teman-teman yang tidak mengalami disabilitas seperti itu ya. Jadi tetap lihat kondisi. Kemudian yang kedua untuk terkait keamanan data ya, pertanyaan bagus Mbak Netania. Jadi memang benar semua orang bisa mengedit. Tapi kalau ada suatu edit yang sangat masif, misal ya tidak sengaja ada orang yang menghapus jaringan jalan atau bangunan di sebuah kota. Jadi kalau sangat masif itu justru server atau aplikasi platform OSM bisa mendeteksi itu Mbak. Dan itu memang ada timnya. Jadi meskipun OSM itu voluntary atau non-profit, itu kami mempunyai tim di OSM pusat ya, bukan di tim perkumpulan OpenStreetMap Indonesia ya. Itu ada tim sendiri yang terkait quality assurance, terkait data. Nah, itu mereka justru bisa mengetahui jika terjadi keanehan atau pengeditan yang mencurigakan. Nah, tapi satu lagi, kontrol terbesar sebetulnya ada di komunitas atau di masyarakat sendiri. Jadi misalnya ada yang menginput data itu tidak tepat ya. Tidak tepat itu artinya mungkin dia nggak sengaja gitu, nggak sengaja salah naruh nama karena dia nggak update info ya. Dia nulis misalnya ini klinik dokter tadi yang Kak Ica contohin sehat bersama. Nah, ternyata itu sudah bukan klinik dokter lagi. Maka tanggung jawab siapa untuk memperbaiki data itu? Sebetulnya tanggung jawab terbesar adalah di komunitas. Memang itu gampang-gampang susah ya. Gampang karena sebetulnya kita pun bisa memperbaikinya. Tapi kalau kita tidak, istilahnya tidak rajin untuk ngecek data-data yang ada di wilayah kita, ya kita tidak akan bisa memperbaiki itu. Jadi saran saya sih memang kalau kita adalah pengguna OpenStreetMap yang ingin berkontribusi di OSM, mungkin ada baiknya kita juga melihat data di wilayah kita ya, mungkin secara periodik sebulan sekali atau seminggu sekali, itu sangat baik sekali. Kemudian tadi yang saya nambahin sedikit buat yang pertanyaan ketiga, jadi keterwakilan perempuan sebetulnya memang tidak selalu identik dengan jumlah ya. Ini menarik banget karena ada sebuah penelitian. Jadi di data OSM ini kebanyakan usernya adalah laki-laki. Nah, akibatnya beberapa objek yang terkait dengan perempuan itu tidak terwakili, tidak terpetakan. Nah, artinya apa? Sebetulnya kalaupun pengguna OSM-nya itu meskipun yang memetakan atau biasa kita sebut mapper gitu ya, itu adalah laki-laki, tapi sebetulnya ketika kepentingan perempuan bisa terwakili, bisa terpetakan gitu ya, itu sebetulnya partisipasi perempuannya sudah bisa bisa dikatakan sudah cukup terwakili. Jadi misalnya yang sering terlewat itu kalau yang memetakan laki-laki itu klinik bidan tuh nggak terpetakan, taman kanak-kanak tidak terpetakan, kemudian ini tempat daycare. Nah, itu yang seperti itu sebetulnya akan sangat terpetakan, terwakili kalau mappernya itu juga perempuan. Jadi sebetulnya itu salah satu nilai penting kenapa teman-teman di sini, terutama yang wanita, sangat kami dorong, ayo kita petain yuk. Kenapa? Supaya objek-objek yang terkait dengan perempuan bisa terwakili dan bisa terpetakan di OpenStreetMap. Jadi begitu ya Mbak ya. Oke. Semoga bisa aktif
bergabung di komunitas OSM, Mbak Netania. Terima kasih. Dilanjut Mbak Tri. Mungkin dari Mbak Nurul ada tambahan? Ya mungkin sedikit menambahkan yang dari pertanyaan terakhir ya, yang 3 tadi terkait dengan jumlah. Ya memang kalau dengan jumlah memang kita lebih mudah melihat gitu ya. Tadi memang baik saya maupun kakak dari OSM tadi bicaranya mengenai jumlah. Jadi dengan semakin banyak perempuan atau ya semakin banyak perempuan yang terlibat, maka pemikiran atau aspirasi dari perempuan itu pun pasti akan lebih banyak terdengar, gitu kan? Itu sederhananya seperti itu. Nah tadi contohnya misalnya kalau secara teknis mappingnya objek-objek yang ada kaitannya dengan perempuan jadi akhirnya terpetakan gitu, atau terlihat. Tapi kalau misalnya bicara mengenai kelompok gitu ya, maka kemudian jika dalam satu kelompok itu jumlah perempuannya lebih banyak, maka suara perempuan itu menjadi lebih terdengar. Itu dari sisi yang lain gitu ya, sehingga kemudian perspektifnya itu bisa menjadi lebih beragam. Atau kalaupun misalnya jumlahnya imbang gitu ya dalam satu tim gitu ya, entah itu tim kerja atau tim main atau tim apapun gitu ya, jumlahnya itu seimbang antara laki-laki dan perempuan, maka kemudian ceritanya pun jadi akan lebih beragam. Jadi ada perspektif perempuannya, ada perspektif laki-lakinya. Tapi kalau misalnya laki-lakinya lebih banyak, maka cerita yang beredar di dalam kelompok tersebut maka akan didominasi oleh laki-laki juga. Kalau saya sih melihatnya kadang-kadang gini ya, jika seorang perempuan itu menjadi ketua tim gitu ya, entah itu dalam kantor, menjadi bos dalam kantor atau ketua perkumpulan atau apapun, itu biasanya dia akan lebih kemungkinan untuk mengajak perempuan yang lain itu jauh lebih besar. Ya apa enggak? Tanya Mbak Dewi kalau kayak gitu. Mungkin jawabannya tadi bisa dikaitkan dengan jumlah tadi ya. Tapi itu juga pandangan saya ya. Jadi umumnya kalau misalnya satu perempuan itu dalam satu level tertentu gitu ya, dalam top manajemen misalnya, dia akan cenderung untuk mengajak perempuan yang lain untuk bergabung di dalam tim. Itu aja sih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ya, terima kasih banyak untuk para narasumber atas jawabannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Saya selang-seling ya. Ini akan saya ambil dari slide kita. Ada pertanyaan dari Mbak Brada Irma. Bagaimana memulai peran di era digital sebagai ibu rumah tangga yang sudah sarjana kemudian ikut suami ke lokasi kerja, yang mana teknologi kan semakin advance dan akan selalu ada teknologi baru. Nah, supaya bisa mengejar itu dan bisa berkontribusi juga gitu sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini bagaimana nih caranya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang menarik. Monggo dari Mbak Nurul atau teman-teman dari PW ada tanggapan untuk pertanyaan ini? Mungkin aku pengen nanggapi ya, Mbak Tri. Monggo. Nah, aku share video. Ini pertanyaannya menarik banget, dan aku ini adalah contoh nyata ibu rumah tangga yang kemudian akhirnya alhamdulillah ini berkesempatan untuk berkontribusi. Gak harus pemetaan ya, tapi intinya saya tuh nggak mau diem aja gitu. Saya tuh pengennya aktif gitu ya, pengennya bisa lebih bermanfaat, dan jangan sampai ilmu yang saya punya itu berhenti di saya sendiri gitu. Saya sukanya bagi aja gitu ke orang. Cara memulainya sebetulnya adalah, kalau ini versi jawaban saya ya. Pertama adalah pastikan kita memang memiliki passion tertentu dan memiliki keahlian di bidang itu. Itu dulu yang pertama. Jadi sejak kita masih kuliah misalnya, pastikan kita ini memang sudah benar-benar ahli di suatu bidang gitu ya. Apakah misal di bidang GIS, mapping, atau misal di bidang desain, atau ada juga mungkin yang di bidang apa misalnya hukum gitu ya. Pokoknya punya passion dan punya keahlian di situ. Punya nilai lebih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sebetulnya benar banget. Sekarang zaman udah makin berkembang. Jadi sekarang itu alhamdulillah banget ya, sekarang itu sudah banyak pekerjaan yang remote. Bisa dari mana aja, bisa dari rumah. Dan kita selalu berpikir positif ya. Dari setiap keadaan,
kebetulan kok ya ada COVID, dan karena ada COVID justru sekarang tuh banyak yang berubah. Banyak sekarang tuh mindset, oh kerja bisa ya dari rumah gitu, yang nggak harus ke kantor. Jadi di satu sisi saya melihat ini menjadi peluang gitu ya, justru menjadi momentum bagi para ibu yang biasanya di rumah dan sebetulnya tuh pengen kerja gitu ya, tapi selama ini terkendala dengan harus ngantor, harus pergi jauh gitu ya. Itu sekarang bisa banget, dan itu informasi lowongan kerja itu sekarang juga banyaknya online. Jadi justru nggak ada istilahnya gini, tidak ada kata untuk tidak bisa gitu loh. Yang penting tadi ya, yang penting pastikan kita memang punya kompetensi, pastikan kita mau berusaha mencari informasi. Insya Allah kalau itu kita lakukan ya pasti ketemu kok. Pasti akan ada saatnya kita ketemu dengan momen di mana aku bisa berkarya seperti itu. Itu jawaban dari saya sebagai salah satu contoh nyata gitu ya. Oke, silahkan yang lain, mungkin Mbak Nurul atau Kak Ica. Oke, kalau dari saya ya saya setuju banget ya dengan Mbak Ija tadi, contohnya cukup menarik gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu passion kita di mana, kemudian kemampuan kita seperti apa, kita sukanya tuh di bidangnya seperti apa gitu ya, sehingga kemudian kalau misalnya kita melakukan hal yang kita sukai itu relatif lebih mudah gitu. Meskipun saya tahu, saya pribadi juga mengalami bahwa teknologi itu berkembang sangat cepat gitu ya. Kita bisa misalnya mengikuti dengan ya mencari informasi updating terbaru gitu ya. Jadi hari ini tuh sudah sampai di mana gitu. Terus kemudian mungkin juga bisa dengan berjejaring, salah satunya itu saya merasakan hal yang sangat positif gitu ya dengan berjejaring. Misalnya salah satunya dengan kakak-kakak di OSM ini gitu ya, dia sangat sabar misalnya di Japri itu menjawab pertanyaan yang aneh-aneh itu sangat sabar untuk dijawab gitu ya. Nah, maksudnya itu juga menjadi satu poin penting gitu ya, karena sudah kenal, kita berjaring, kita sudah kenal, terus kemudian akhirnya kalau misalnya ada masalah kita bertanya, itu kemudian menjadi ada solusinya gitu. Oh, ini gini aja nih gitu. Atau kalau misalnya belum tahu jawabannya, mungkin kalau sudah tahu nanti baru kita dikasih tahu. Nah, itu mungkin juga menjadi satu cara ya. Sering berkumpul dengan orang-orang yang memang satu kesukaan, itu juga menjadi satu cara ya. Kalau misalnya kita memang ada keterbatasan waktu misalnya, jadi harus cari waktu-waktu tertentu, kemudian yang sehingga kemudian kita bisa melakukan hal yang kita sukai. Nah, ya mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya para narasumber. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 5.43 ya, saat ini kita satu pertanyaan lagi. Tadi saya lihat ada yang raise hand juga ya, dari Mbak Aprilia Dwi Anggra ini. Monggo Mbak Aprilia, sampaikan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprilia Dwi Anggra ini dari mahasiswi akuntansi dari Universitas Diponegoro. Di sini saya hanya ingin bertanya mengenai pertanyaan umum saja. Tadi sudah dijelaskan di pertanyaan bagaimana cara pembuat agar perusahaan lebih aktif lagi dalam berinvestasi. Mengingat tadi juga dijelaskan oleh Kak Aditya bahwa yang banyak masyarakat adalah laki-laki seperti itu. Dan dari transaksi lain tentunya juga banyak laki-laki. Dan untuk OS sendiri, apa kekurangannya dan juga bagaimana caranya agar dapat optimal saat digunakan. Oke, terima kasih Aprilia. Saya ulangnya pertanyaannya tadi kalau tidak salah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara perempuan agar dapat berperan lebih aktif lagi dalam dunia digital ya. Dan untuk OSM sendiri, apa kekurangan kelebihannya dan bagaimana cara mengatasinya agar dapat digunakan semakin optimal. Ya, monggo tanggapannya untuk para narasumber.
Oke, saya boleh jawab duluan ya, sebentar. Monggo Mbak El. Nah, jadi maaf. Nah, jadi mumpung tadi masih terkait tema sebelumnya, untuk lebih banyak berkarya tadi ya, kita pastikan kompetensi kita itu baik. Sekarang juga bisa ya teman-teman, saya tambahin dari yang tadi saya sudah sampaikan, bisa belajar itu dari course online juga sudah banyak banget. Jadi bagi kita yang entah masih kuliah atau sudah lulus, bisa juga belajar sendiri atau otodidak dari berbagai online course atau kursus online yang bertebaran ya. Sekarang tuh banyak sekali. Misal di bidang desain, mapping, GIS, atau yang lain, silahkan dicari, pasti ada. Ya, ketik aja online course, terus bidangnya apa. Kemudian tadi yang terkait OSM, kelebihannya, mungkin ini nanti Kak Ica aja ya. Tadi kelebihan, kekurangan sama apa Kak Raya? Bagaimana caranya supaya lebih optimal saat digunakan? Oh, oke. Saya mau jawab yang itu. Agar lebih optimal digunakan, jadi sebetulnya OSM ini sangat bisa digunakan oleh siapapun, laki-laki, perempuan, pelajar, mahasiswa, orang bekerja, semua bisa. Disable, tidak disable bisa. Mungkin PR kita adalah menyebarluaskan aja. Jadi semakin mensosialisasikan dan memasyarakatkan, mendorong seluas-luasnya kepada semua, terutama mungkin pemuda ya, karena lebih mudah itu memang kita untuk sasaran kita untuk sosialisasi selalu ke pemuda dulu. Biasanya kemudian baru ke pemerintah daerah. Kenapa? Karena kami tahu, kami menyadari potensi pemuda itu sangat besar. Mahasiswa, pelajar, atau orang kantoran yang masih cukup pemuda begitu ya, itu biasanya kita lebih menyasar ke sana gitu ya. Jadi silahkan nanti Mbak, siapa? Maaf tadi yang tanya Mbak Aprilia ya. Mbak Aprilia juga saya harap bisa gabung juga di OSM, menjadi kontributor dan ikut membantu mendorong, mengajak teman-temannya untuk bisa bergabung, membuat akun di OSM, memetakan minimal desanya masing-masing. Kayak gitu ya. Mungkin Kak Ica bisa nanti Mbak Nurul mungkin dilanjut dulu ke Mbak Nurul, lalu Kak Ica jelasin ini ya, plus minusnya OSM ya. Mungkin Mbak Nurul mau menambahkan jawaban, silahkan. Ya, oke. Terima kasih. Jadi memang kalau dari saya sih mungkin sedikit ya. Saya sih mengencourage teman-teman gitu ya untuk menerima tantangan gitu. Maksudnya dalam arti gini, jika ada kesempatan gitu ya, apapun itu bentuknya gitu ya, meskipun itu misalnya kesempatan untuk memimpin atau kesempatan untuk bergabung dengan tim yang kemudian tim yang masih didominasi oleh laki-laki gitu ya, itu nggak apa-apa gitu, ikut aja dulu gitu. Maksudnya nanti dari situ teman-teman bisa belajar misalnya dari temannya sendiri gitu ya, maksudnya di dalam tim itu gitu ya, entah itu laki-laki atau perempuan, dan kemudian di situ buktikan, maksudnya teman-teman bisa melihat atau mengembangkan kemampuannya sendiri gitu kan, nanti juga pada akhirnya akan terlihat bahwa sebenarnya toh kemampuannya akan sama gitu, bisa sama gitu ya antara perempuan dengan laki-laki. Jadi tapi yang pertama itu kadang-kadang saya suka melihatnya kita udah ragu duluan nih, bisa nggak ya gitu ya, maksudnya kalaupun kita sudah ragu terus kemudian akhirnya kita mundur, nah itu kemudian yang menjadi celah akhirnya ya nggak berkembang gitu. Jadi maksudnya akhirnya kita tetap ada perasaan bahwa ya itu kan isinya laki-laki semua gitu. Nah, tapi maksudnya jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, saran saya coba aja gitu ya, bergabung gitu ya, meskipun mungkin istilahnya berdarah-darah dulu gitu ya di dalam tim itu, tapi kemudian pasti ada hal yang bisa dipelajari dari teman yang lain gitu ya, sehingga kemudian bisa berkembang atau bisa meningkatkan kapasitas kita. Mungkin lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Nurul. Mbak Fatisya, apakah ada tambahan? Paling mau nambahin sedikit aja kali ya. Jadi kan Aprilia nanya kalau kekurangannya OSM itu apa sih? Tadi sempat dijelasin juga sama Mbak Elida, kalau misalnya OSM itu kan kita hanya mengandalkan dari komunitas, mengandalkan dari volunteer lah istilahnya, dari orang-orang yang mengerjakan misalnya di lingkungan masing-masing dan lain-lain. Jadi
keaktifan dari misalnya teman-teman semua dan volunteer-volunteer yang lain menambahkan data di OSM itu sangat membantu ya. Maksudnya itu adalah salah satu cara untuk menutupi kekurangan OSM itu sendiri, karena kan ya karena OSM itu tidak bisa datanya tiba-tiba ada, itu jadi bantuan dari teman-teman semua itu sangat berarti ya istilahnya di OSM supaya datanya lebih lengkap gitu. Karena kan sebenarnya OSM itu juga sekarang udah sering digunakan ya di berbagai macam aplikasi. Bahkan sebenarnya OSM pun juga ada namanya semacam Google Maps-nya ya, namanya saya lupa, ingat Mbak Tri. Jadi itu juga bisa navigasi di OSM itu juga bisa gitu. Ya, bisa menggunakan itu. Jadi semakin banyak teman-teman berkontribusi di OSM, maka datanya juga akan semakin banyak dan lengkap. Jadi itu adalah cara untuk menutupi kekurangan OSM gitu. Jadi cukup itu aja Mbak Tri. Oke, terima kasih untuk para narasumber dan para peserta ya. Pertanyaannya bagus-bagus sekali dan menarik-menarik sekali. Mohon maaf pertanyaannya nggak bisa ditanyakan semua ya karena keterbatasan waktu yang kita punya. Oke, next-nya kita seperti yang sudah dijanjikan ya, dan sudah nggak terasa ya kita udah ada di penghujung acara. Memang yang seru-seru nggak terasa ya, tiba-tiba udah mau habis aja gitu. Oke, sesuai dengan yang kami janjikan, di akhir acara kami akan mengumumkan 3 peserta terbaik. Nah, 3 peserta terbaik ini akan mendapatkan merchandise menarik dari kami. Siapa saja peserta terbaiknya? Kita lihat. Next slide, please. Oke, ada Mbak Roziatun dari UIN Jogja, dan Mbak Netania Romauli, dan yang 3 ada Mbak Berada Irma. Selamat sekali lagi atas kemenangannya ya, atas sudah menjadi peserta terbaik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, menarik sekali dan bagus sekali. Dan kami akan menghubungi peserta terbaik setelah webinar ini untuk pembagian hadiah. Oke, next slide please. Oke, nah sekali lagi kita ingatkan untuk para peserta untuk mengisi presensi. Sorry, slide-nya. Next slide. Oke, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di s.id/presensi-women-ide. Dan juga jika teman-teman ingin menonton kembali, nanti recording ini akan kami upload di YouTube OpenStreetMap Indonesia. Dan materi webinar juga dapat diakses di s.id/materi-women-ide. Oke, next slide. Nah, seperti yang kami janjikan juga, kita ada teaser dari kompetisi Microgrants for Inspiring Women. Di sini teman-teman, khususnya teman-teman perempuan ya, bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dukungan pendanaan hingga 10 juta rupiah per masing-masing pemenang, karena kami memiliki komitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan di Indonesia, khususnya dalam kepemimpinan yang mewakili organisasi atau komunitas dalam mengangkat isu, ide, dan gagasan untuk implementasikan dalam sebuah proyek, tentunya melalui penggunaan teknologi pemetaan yang bebas terbuka OpenStreetMap. Nah, peserta kompetisinya ini kita akan menyasar ke 3 community atau komunitas, dan nanti kita akan memiliki 3 pemenang. Ya, yang pertama dari perempuan yang mewakili youth community, jadi teman-teman di universitas bisa banget nih ikut ini. Terus yang kedua perempuan yang mewakili organisasi atau komunitas disabilitas, dan yang terakhir ada perempuan yang mewakili women community secara umum. Nah, temanya yang kita angkat di sini adalah Women Empowerment in Open Spatial Technology and Information. Dan nanti publikasinya akan kita lakukan di Januari dan serta kompetisinya di Februari, dan implementasi idenya bisa dieksekusi di bulan Maret. Jadi stay tune, pantau terus sosial media kami karena kami akan selalu mengumumkannya di situ. Oke, kita tonton sedikit videonya mengenai Microgrants for Inspiring Women ini. Monggo.
Oke, sekali lagi kalau teman-teman berminat untuk mengikuti Microgrants for Inspiring Women, jangan lupa follow terus sosial media kami. Ada bisa dilihat ya di slide, ada di Instagram, di Twitter, di Facebook, serta bisa juga mengakses website kami di openstreetmap.or.id. Oke, karena sudah pukul 5:55 menit, mungkin kita langsung aja ambil dokumentasi dan habis itu langsung closing ya. Mungkin teman-teman yang bisa membuka kameranya silakan buka karena kita akan ambil sedikit dokumentasi dan monggo banget kalau misalnya teman-teman mau membagikannya di sosial media, tapi jangan lupa tag ke Instagram kita @hotawesome.id kalau mau membagikan kegiatan ini di sosial media kami. Di sosial media teman-teman. Jangan lupa tag sosial media kami. Oke, kita ambil gambar ya. Tunggu dulu teman-teman untuk membuka kameranya. Oke. Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, karena ada 2 page nih. Satu page lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Saya mewakili tim POI mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena selesainya lebih lama dari yang dijadwalkan ya, karena melihat banyak sekali antusiasme peserta untuk bertanya. Lagi terima kasih banyak juga atas waktunya untuk para narasumber. Terima kasih banyak, semoga nggak kapok ya kita undang di webinar kita. Oke, untuk itu saya undur diri, saya Tri Selasa dari POI undur diri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak kasih. Nurul. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih semuanya.